Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, kali ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya ya. Jadi, pengalaman saya memakai Realme 7i ini ya. Untuk teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu bentuk dan spesifikasi Realme 7i ini. Maka kali ini saya tidak akan mengunboxing dari Realme 7i ini, akan tetapi saya akan cerita pengalaman saya setelah seminggu pakai dari Realme 7i ini. Tentunya menarik untuk teman-teman simak ya. Jadi bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan cek profil saya, barangkali ada tutorial, ada unboxing, ada konten-konten bermanfaat untuk teman-teman simak. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Pada bulan September 2020 Realme meluncurkan yaitu seri 7i ya. Jadi Realme 7i ini termasuk smartphone keluaran terbaru dari Realme yang diluncurkan sama dengan Realme 7 ya. Jadi bebarengan dengan Realme 7, Realme 7i ini bisa dikatakan memiliki fitur yang hampir sama dengan Realme 7. Yang memang lebih unggul dari hal ini juga bisa dikatakan dari segi harga, di mana Realme 7 memang lebih mahal ketimbang Realme 7i. Oke, kita mulai aja ya dari dapur pacu dari Realme 7i ini dengan dapur pacunya yaitu Snapdragon 662 octa-core, CPU Adreno 610. Untuk GPU-nya chipset tersebut dibuat melalui proses pabrikasi 11nm sehingga bikin performa smartphone ini jadi powerful. Performa yang tangguh ini juga diimbangi dengan kapasitas RAM 8GB dengan memori internal yaitu 128GB. Dengan dapur pacu yang mumpuni, maka tidak salahnya jika Realme 7 termasuk salah satu HP gaming yang patut dipertimbangkan ya. Jadi seperti ini bentuk dari Realme 7i ya. Realme 7i ini memang bukan Realme 7i baru ya. Jadi memang sudah tidak unboxing lagi untuk judulnya. Maka judul konten kali ini yaitu fakta setelah seminggu pakai Realme 7i ya. Saya akan bercerita tentang itu. Nah, seperti ini Realme 7i ya, bentuknya itu dinamis, elegan ya, termasuk elegan. Dia memiliki kamera yang sedikit menonjol ke luar ya. Bisa teman-teman lihat untuk bentuknya. Enggak hanya itu, Realme 7i ini pun menyuguhkan layar berukuran 6,5 inci dengan panel IPS LCD. Bahkan layar ini sudah disertai fitur ultra smooth ya display sehingga menyajikan visual yang lebih halus. Kekuatan kamera Realme 7i ini juga termasuk unggul. Di bagian 4 kamera ini, untuk kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Untuk kamera yang satunya lagi ini ya, yang tengah ini yaitu beresolusi 8 megapiksel. Untuk yang kamera mikronya yaitu beresolusi 2 megapiksel. Yang terakhir yaitu beresolusi 2 megapiksel ya, seperti ini. Jadi 4 jejer dari atas ke bawah, dan yang sampingnya itu ada flashnya ya. Di sini framenya berwarna hitam, jadi terlihat lebih garang gitu tampilan dari Realme 7i kali ini. Dan yang lebih menariknya lagi, dari sisi depan kita dapat melihat yaitu di kamera ya, kamera depannya itu dia terletak di sisi kiri atas. Dan kamera depan ini sudah dilengkapi dengan spesifikasi yaitu 16 megapiksel untuk kamera depannya. Dia tidak memiliki touch panel ya. Jadi di sini rata seperti ini. Kamera berada di samping kiri atas. Tentu membuat tampilan Realme 7i ini lebih menarik dan lebih kekinian ya. Untuk sisi desain, Realme 7i ini menghadirkan smartphone yang dengan desain elegan, stylish dan modern dengan dua pilihan warna yaitu Aurora Green dengan Polar Blue. Dan yang satu ini yang saya pegang ini kebetulan ini yang berwarna Polar Blue ya. Nah, jadi sedikit biru, ada gradiasi warna putih, putihnya putih lembayung ya. Jadi ada efek-efeknya jika kita dari kemiringan berapa derajat ini ya. Nah, di sini ada sedikit potongan berlian di melintang ya di bagian fingerprint. Nah, untuk sektor keamanan dari Realme 7i ini tentu dia memiliki dua keamanan. Yang pertama yaitu face unlock dengan fingerprint ya. Jadi fingerprint terletak di biasanya dari Realme ya. Jadi terletak di belakang backdoornya.
Yang menjadi keunggulan lagi dari fitur Realme 7i ini adalah Power Master. Dari baterainya berkapasitas 5000 mAh, baterai tersebut didukung dengan 18 watt untuk pengisiannya, sehingga selain dayanya bisa tahan lama, pengisiannya pun bisa terbilang cepat. Menurut saya untuk layar berukuran 6,5 inci ini, menurut saya di tahun 2020 ini termasuk rata-rata ya, karena memang tak jarang kita menemui smartphone berukuran 6,5 inci. Jadi menurut saya masih terbilang compact, elegan ya, dan untuk dipegang sehari-hari pun tidak banyak mengganggu, karena memang untuk berat dari Realme 7i ini masih 188 gram saja ya. Jadi nggak terlalu berat kalau kita memakai smartphone Realme 7i ini untuk rebahan, untuk jalan-jalan, itu tidak terlalu berat jika saya rasakan dalam waktu seminggu pakai ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin suka dengan smartphone yang baterainya badak dan terbilang untuk memori penyimpanannya itu termasuk besar, jadi Realme 7i ini sudah memiliki kapasitas dengan RAM yaitu 8 GB. Menurut saya itu di tahun 2020 itu cukup unggul, karena memang untuk 8 GB itu untuk kompetitor-kompetitor smartphone lain itu memang masih terbilang jarang ya mengeluarkan 8 GB kecuali dengan kelas yang high level. Nah, oke. Dengan keadaan fast charging yang seperti ini ya, tentu Realme mengikuti perkembangan dan Realme meluncurkan bentuk kepala charger yang seperti ini. Kepala charger ini merupakan kepala charger terbaru dari Realme ya tentunya. Nah, kepala charger ini pernah sih Oppo menerobos kepala charger yang seperti ini, generasi-generasi Oppo yang seperti Oppo A53, Oppo A33 itu sudah memiliki kepala charger yang seperti ini. Karena memang Realme merupakan sub brand dari Oppo, jadi Realme juga mengikuti perkembangan yang apa yang telah dilakukan Oppo ya. Jadi seperti ini memang persis sama persis dengan jenis Oppo yang pada tahun 2020. Dan Realme ini sudah dilengkapi port USB dengan model Type-C ya. Jadi seperti ini. Jadi sudah cukup kekinian untuk Realme kali ini. Jadi sudah Type-C. Nah, begitulah untuk sekilas dari kelebihan Realme 7i ini. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Nah, berbicara tentang kekurangan Realme, tentu semua dari produk smartphone memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri ya. Jadi setelah dikasih kelebihan, tentu ada kekurangan-kekurangan di balik kelebihan tersebut ya. Nah, untuk kekurangan dari Realme 7i ini setelah seminggu saya pakai, menurut saya dengan harga 3.199.000 di tahun 2020 ini, jadi masih terbilang bisa dikatakan mahal ya, karena memang Realme 7 ini memang untuk sasaran kelas pasarnya itu kelas pasar menengah ya. Jika dijual dengan harga second, setelah seminggu saya pakai tidak mampu di angka 2.800.000. Itu fakta yang pertama. Nah, karena memang realita pasar HP second memang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki Realme 7i jangan kaget ya, karena memang dari harga 3.199.000 kita menjual tidak mampu ke angka 2.800.000. Nah, untuk fakta yang kedua yaitu di Realme 7i ini untuk chipsetnya terbilang kurang berdaya saing. Jadi untuk saingan chipsetnya sih masih terbilang kurang ya, karena memang chipset di Realme 7i ini masih menggunakan Snapdragon 662. Menurut saya cukup kecil, karena memang kebutuhan dengan HP harga 3.199.000 itu harusnya Realme 7i ini sudah ditanamkan chipset yang lebih unggul daripada Snapdragon 662. Oke, untuk fakta kekurangan dari Realme 7i ini yang ketiga yaitu untuk resolusi layar masih HD plus ya. Jadi di saat penggunaan berusaha menikmati kegiatan liburan seperti menonton film ataupun browsing, resolusi layar menjadi aspek penting yang dibicarakan. Nah, Realme 7i ini rupanya tidak sama dengan Realme 7. Alih-alih menghadirkan resolusi Full HD Plus seperti kakaknya, perangkat ini hanya mentok di resolusi HD Plus alias 720 x 1600 pixel. Jadi
mungkin terbilang cukup rendah ya. Oke, untuk fakta yang ketiga yaitu Realme 7i ini belum memiliki fitur NFC. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih fitur NFC ini, lebih singkatnya fitur NFC ini digunakan ketika kita bertransaksi ya, tentang seperti di tol, seperti di itu kan ada untuk kita pembayaran dari tol itu NFC, menggunakan NFC. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu detail dari NFC, mungkin teman-teman dapat browsing terkait NFC ya, fungsi dari NFC. Jadi nah, untuk Realme 7i ini dari kelas menengah dengan harga 3.199.000 itu belum dilengkapi dengan fitur NFC. Mungkin menurut saya jika Realme 7i ini dilengkapi dengan fitur NFC, itu terbilang cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Karena memang kebutuhan biasanya orang kelas menengah itu memang lebih dibutuhkan dari NFC-nya. Untuk fakta yang nomor 5 yaitu setelah seminggu saya pakai, Realme 7i ini karena memang finishing dari backdoornya itu terbilang cukup tajam dan mengkilap ya. Nah, ini Realme 7i ini terbilang sering menipak sidik jari seperti itu ya. Jadi ada bekas-bekas sidik jari jika kita pegang dengan menggunakan tangan kosong. Jadi sedikit ada bekas-bekas tangan kita jika kita habis memegang Realme 7i ini, karena memang dia finishingnya itu mengkilap seperti ini ya. Jadi seperti banyak bekas-bekas sidik jari. Mungkin jika Realme 7i ini di finishing dengan warna doff atau warna yang gimana, metal ya, metal, mungkin Realme 7i ini meminimalisir dari bekas sidik jari seperti itulah. Oke, untuk fakta yang terakhir, Realme 7i ini terbilang dari sektor kameranya itu terbilang cukup bagus ya, karena memang Realme 7i ini sudah dilengkapi dengan fitur stabilizer yang cukup stabil ya, karena memang setelah saya memakai untuk merekam video, saya memakai untuk foto, itu memang cukup bagus karena kamera utama dari Realme 7i ini yaitu 64 megapiksel. Nah, cukup sekian dari bincang fakta untuk Realme 7i kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe channel ini agar benar-benar teman-teman dipenuhi oleh informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.